Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita dikasih kesehatan, pelong pikiran dan juga tenang hati untuk duduk di rumahnya, sedikit untuk lebih dekat dengan Allah. Tidak ada cara kecuali meningkatkan ibadah dan ilmu kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 4 kaidah di dalam beragama, dan masing-masing satu kaidah ini kita akan bahas 1 kali pertemuan, berarti 4 bulan baru selesai, karena taklimnya sebulan sekali. Saya ambil dari kitab Al-Qawaidul Arba'ah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan, As'alullaha al-karima Rabbal arshil alim. Saya memohon kepada Allah al-karim, karena memang dermawanan Allah itu, atau dermanya Allah itu meliputi seluruh makhluknya. Ini konsekuensi daripada kalimat Ar-Rahman, nama Allah Ar-Rahman. Ya. Sampai bentuk rahmatnya Allah, Pak, maka kita bisa mengeluarkan air mata bermacam-macam fungsi. Ada fungsinya untuk nangis, ada fungsinya untuk ngeluarin ketek, ada fungsinya untuk merayu orang sehingga nangis-nangisan, fungsi. Ya. Bahkan kalau kita tidak bisa menangis, itu jantung itu lebih gampang sakit. Makanya kalau ditanya mana yang lebih sehat, banyak ketawa apa banyak menangis? Banyak menangis. Karena kalau ketawa itu nekan jantung, kalau ini ngelonggarin. Anehnya di sini banyak orang senang ketawa daripada nangis. Tapi nangis itu ada 10. Bagusnya 1, 9-nya nggak benar. Contoh aja, ada orang yang nyari utangan nggak dapat, nangis. Ya. Digampar suami istri, nangis. Suka gampar nggak, Pak? Alhamdulillah, suka. Sampai ada orang yang saking senangnya mendapatkan sesuatu, nangis. Tapi nangis yang benar itu 1. Nangis karena rindu ketemu Allah. Inilah yang mendapatkan jaminan ainani lan tamassahuman nar, 2 mata yang tidak pernah disentuh oleh api neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua, ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata begadang untuk jaga agama Allah. So, makanya sampai uban ini juga kata Rasulullah, man syaba syaibatan isfil islami ja'alallahu lahu nuran yawmal qiyamah. Siapa yang ubanan karena mikir Islam, maka Allah jadikan cahaya diri kita. Tapi sayang ada sebagian orang banyak ubanan untuk kerja. Saya lihat beberapa, saya itu ngaji sejak tahun 95 di kantor-kantor itu. Sudah lama nggak ngaji, kadang diundang lagi, udah pada ubanan semua. Ya Allah, Bapak bayangkan apa terima antum tiap hari keluar masuk kantor, tahu-tahu ubanan.
nggak pernah mikirin Islam, nggak pernah mikirin ibadah. Ya contoh antum dulu masuk muda, sekarang udah mulai tua, elek, bokek, gitu. Dan itu bawaan manusia. Makanya gunakan sedikit waktu. Katanya Ibnu Taimiyah, waktu 24 jam itu harus kita bagi 4. Seperempat untuk istirahat, di 6 jam. Makanya kalau tidur jangan lebih 6 jam. Apalagi umur di atas 40, kalau lebih itu banyak berbagai macam penyakit. Makanya orang itu kalau di atas 40 lebih baik kurang tidur. Di samping awet muda, umur panjang menurut penelitian. Ya, awet muda. Kayak saya sering kurang tidur jadi awet muda. Baik, seperempat untuk cari ilmu, alasan. Itu. Seperempat untuk kerja. Makanya kerja yang bagus, produktif itu 6 jam. Sehingga di beberapa negara sudah menerapkan kerja itu hanya 6 jam. 2 jam ini Pak, rata-rata nggak produktif, 6 jam. Apalagi di instansi atau kantor-kantor negeri. Datang jam 8. Apalagi ibu-ibu nyisir tok setengah jam, benahi bibirnya 1/4 jam, ngilangi KTS 1/4 jam, ngalisis 1/4 jam loh. Hampir 1,5 jam. Setelah itu baru nyari mejanya aja 1/2 jam. Gitu. Kenapa? Keliru-keliru. Terus lagi mau ke meja ada yang nawarin, Pak, nggak belanja nih Pak, itu tawar-tawaran katok dalam sama BH 1/2 jam. Tahu-tahu duduk jam 11. Udah, Mbak, pesan ini ketoprak ya. Udah, ketoprak datang jam 11:30 makan. Udah, habis itu Mas, ya sholat kalau sholat. Kalau enggak ngobrol sampai jam 1. Ya paling banter nanti ada kerja ini itu dikit, jam 1:30 udah pamit Pak, mau ngeletakin tas ya. Kemana? Ke rumah. Gitu. Seperti itu. Nggak produktif. Makanya lebih baik kita biarkan kerja maksimal 6 jam, sisanya untuk cari tambahan di luar positif. Begitu negeri gitu aja. Objek aja. Mau ngojek, mau melihara sapi, ayam, mau melihara janda, terserah. Yang penting positif. Dan melihara janda kan positif. Rasulullah mengatakan, as-sa'i 'alal armanati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang memelihara dan merawat janda dan orang-orang miskin seperti jihad di jalan Allah. Loh, Masya Allah, faedah. Banyak antum harus memahamkan kepada istri antum, hadis satu ini penting, ya. Karena antum cari hadis yang lainnya susah masuk surga. Ini aja gampang, enak lagi. Yang nyesek, yang sono. Nah, Rabbal Arsyil Azim. Kenapa Pak? Selalu kalau kita membaca ayat dan hadis selalu Rasulullah embel-embeli Al-Azim, karena tidak ada makhluk yang paling agung kecuali Arsy. Rasulullah mengumpamakan besarnya langit dibandingkan kursi, dan kursi itu dikatakan oleh Ibnu Abbas letak kakinya Allah itu seperti 7 keping dirham dilempar di tempayam atau dilempar di tameng perang itu. Dan perumpamaan kursi dibanding arsy seperti lingkaran besi dilempar di padang pasir. Besarnya arsy itu seperti lingkaran besi dilempar padang pasir, luas begitu arsy. Makanya Pak, Allah katakan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kalau memang begitu pertanyaannya, luasan langit apa luasan kursi Pak? Ya, kayaknya ini hatinya nggak di masjid kayaknya. Luasan kursi apa luasan langit? Kursi, oke.
Kalau memang begitu, Bapak terima nggak kalau ada orang ditanya, Pak, Allah di mana? Di hati saya. Subhanallah. Kalau kursi aja letak kakinya Allah, itu wasi'a kursiyuhus samawati wal arda. Bagaimana antum bisa memuat Allah di hati antum? Yang benar itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah itu bersemayam di atas langit. Yang lebih aneh lagi, Pak, ada orang ditanya, Allah di mana-mana. Coba kalau dia berdoa, kenapa harus mengangkat tangan di atas ke atas langit? Subhanallah. Gak ada orang yang memiliki keyakinan Allah di mana-mana kalau berdoa begini. Rabbana. Karena mungkin saja di sono. Rabbana atina. Nah, jadi nari nanti. Pasti begini. Makanya pernah ada seorang yang, Masya Allah, mu'allim besar, ulama, tapi yang ngaji juga ulama. Dia membahas suatu pembahasan ini. Inna allaha kana qabla allam yakunil arsh wa huwa ala ma kana alih. Allah itu ada sebelum adanya arsy dan ada di tempat arsy dulu belum terjadi. Kata ulama yang ngaji tersebut, ya Syekh, tinggalkan pembicaraan arsy dan juga Allah di mana. Kenapa ketika kita berdoa mengangkat ke atas langit? Subhanallah. Enggak pernah ada orang yang berdoa ke bumi. Ini menunjukkan kita kan meminta kepada siapa? Allah. Fitrah kita memberikan suatu arahan, Allah itu di atas. Subhanallah. Rabbana atina fid dunya. Ini Rabbul Arsy. Dengan demikian hadirin sekalian, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Syekh mengatakan ayyatawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga dia Allah yang Rabbul Arsyil Azim tadi melindungi, menjamin, menjadi tuanmu dunia akhirat. Ini sebagai seorang mukmin, Pak, pelindung kita tidak ada kecuali Allah. Di mana saja, entah kita itu dikerja, di rumah, di mana saja, urusan kecil, urusan besar, yang melindungi kita hanya Allah. Nah, maaf Pak, mungkin Bapak dengar di Jawa Tengah ada gunung namanya Kemukus, yang sekarang lagi rame, kiainya Kiai Samudro. Pengunjungnya itu kalau malam Jumat Kliwon itu sampai katanya 200 sampai 300 ribu orang, bahkan pernah menyentuh 500 ribu orang. Tepatnya di Sragen. Kalau kita itu perjalanan antara Purwodadi ke Solo pasti melewati depannya. Apa yang terjadi di sana, Pak? Kaum muslimin, umat kita sudah sangat jatuh nilainya, akidahnya, menjadikan tempat kuburan itu sebagai pelindung ekonominya, sebagai pelindung bisnisnya. Angkot nggak laris datang ke sana, dagangan kurang maju datang ke sana, bahkan naik pangkat pun datang ke sana. Yang lebih konyol sampai masuk ke berita internasional, media internasional. Apanya, Pak? Siapa yang pengen cepet hajatnya dikabulkan, punya keyakinan zina di atas kuburan. Makanya di judul media internasional itu free sex di kuburan Gunung Kemukus. Dan ini juga pernah terjadi, dan sampai sekarang ini jarang diintip oleh media karena memang nggak terlalu besar, walaupun pengunjungnya juga hampir ratusan ribu. Dan ini saya datangi sampai 3 kali. Yang ketiganya saya membawa wartawan dari Timur Tengah karena dia ingin meliput kesyirikan di Indonesia. Tepatnya di Karanganyar, di Desa Balaan ada kuburan Kiai Bala, ya. Karena kiainya Balak sehingga desa itu namanya Balaan. Namanya aja Balak, banyak musibahnya. Subhanallah, Pak, betul. Saya datang ke sana setengah 5 mulai. Itu mana orangnya, katanya banyak ribuan, nggak ada. Ternyata, Pak, menjelang maghrib, subhanallah, sampai isya, sampai ini penuh kuburan.
Anehnya, manusia sejumlah itu banyaknya tidak ada lampu yang dinyalakan di wilayah kuburan itu. Nah, kita mulai action shooting jam 9:30. Masya Allah Pak, betul, sorot itu kamera kita mulai nyalakan, manusia berhamburan di atas kuburan. Saya memang sudah sedikit curiga karena di samping kuburan itu ada apa? Ada rumah-rumah kecil, keluar masuk perempuan aneh gitu. Ternyata itulah yang dipakai, karena ternyata setelah pembubaran pondok pesantren Al-Kid, alun-alun kidul maksudnya, di Solo itu pesantren itu santrinya pelacur, otomatis Al-Kid kiainya selamat. Itu kiai selamat. Pondok pesantren Al-Kid, pesantren santrinya siapa? Ya pelacur. Itu menyebar ke daerah dua itu, Karanganyar di Balaan sama Sragen tadi. Memang dari sisi pemasukan cukup menggiurkan. Kecamatan itu per tahun mendapatkan masukan dari kuburan itu. Ketika saat itu tahun 2002 yang kemukus itu 425 juta. Balakan juga nggak kurang dari itu. Kenapa ini dipertahankan? Karena unsur ekonomi murni. Sebetulnya nggak ada orang mati itu lebih hebat, Pak. Maaf Pak, orang itu kalau sudah lemah keyakinannya, apa saja itu dijadikan sebagai pegangan. Seperti orang tenggelam, nggak nemu akar, nggak nemu tamban, rumput pun dipegang, nggak nemu rumput. Apapun yang ada di sungai timbul itu dipegang juga, nggak tahu tuh kotoran, pikirannya tambang. Contoh aja sekarang fakta. Pak, saya tanya, orang ketika hidup saja itu nggak bisa berbuat apa-apa, tapi setelah mati diyakini berbagai macam keyakinan, sampai tanahnya diambil dibuat untuk kopi break tiap pagi. Tuh, ada. Ambil tanah kuburan disendokin tiap pagi disedot. Dengan dalil hadis palsu, idza a'yadkumul umur fa'alaikum bi ashabil kubur. Kalau kamu sekarang kesulitan, datanglah kepada penghuni kubur. Makanya antum lihat dari sekalian, di dalam kitab judulnya Ensiklopedia Nurholis Majid, kitab itu cukup bagus menjelaskan tentang masalah-masalah real. Di sana ada suatu tema bagus, judulnya orang Kristen lebih bertauhid daripada orang Islam. Subhanallah. Ini sebetulnya ini kritikan. Kenapa? Ternyata di sana saya penasaran, saya baca, ternyata di sekalian Protestan itu lebih anti kuburan daripada orang Islam. Sekarang kuburan mana yang tidak dihias? Kuburan mana nggak dikicim, Pak? Pernah saya mencoba melakukan hitung-hitungan kalkulasi. Seandainya di Indonesia ini ada 5 juta kuburan yang dikicim, kita bikin rata-rata kicingnya itu 500.000. Coba kaliin, Pak. Duit nganggur tidur di atas kuburan, digigit nggak kena, dimut nggak manis, alok. Mayitnya juga nggak bermanfaat. Paling banter lihat perumpung sekarang, macet, nggak bisa dipakai untuk ngubur orang karena ditembok semua. Jadi kalau begini versinya, Pak, lambat laun kuburan kita itu nggak ada. Akhirnya Pak, kita nanti nggak tahu dikubur berdiri kayak dimasukin ini di bolongnya. Makanya Allah itu memberikan suatu arahan kepada kita secara alami. Kenapa nggak boleh ngicing, nggak boleh kita tembok? Biar ini terjadi siklus alami. Ya, yang mati 20 tahun lalu udah usang buat ngubur yang sekarang untuk 12-15 tahun lagi, terus begitu. Perhatikan aja Pak, kuburan-kuburan yang tidak dikicim sampai hari ini di suatu kampung alami sekali, nggak butuh perluasan signifikan. Tapi lihat sekarang, Perumpung habis, mana lagi Pak? Yang di daerah Karet habis semua.
Bukan sekarang kita takut bumi Allah ini. Pokoknya gini Pak, kalau bumi ini sampai gak muat manusia dibikin Allah kiamat, dijamin udah. Jadi habis. Jadi selagi belum kiamat, tenang aja, masih hidup. Jangan takut hidup. Yang harus kita takutkan adalah mati. Hidup takut apa? Cuma 60-70 tahun. Antum sebentar lagi, apalagi yang sudah rata-rata umur 50, kasih Allah jatah 60, berarti kurang 2 kali pilkada. Yang kita harus takutkan adalah mati. Dan Pak, tolong diperhatikan, alhamdulillah Allah itu menciptakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia banyak, diciptakan melimpah. Contoh udara. Karena kebutuhan manusia begitu mendesak, dibikin oleh Allah banyak, mudah, nggak pakai nyeduk. Nah udah. Yang keduanya adalah air, tapi Allah kasih nggak terlalu, tapi banyak butuhnya juga, tapi pakai nyeduk, diceboknya. Coba kalau udara dibikin kayak api, repot kita. Karena kebutuhan kita terhadap air di bawah udara dibikin oleh Allah bagus tuh air. Diletakkan di bawah, ngeresap, kalau dibutuhkan baru diangkat. Tapi kadang-kadang turun, membasahi. Yang ketiganya api, Masya Allah. Karena bahaya, tapi kita butuhkan, dibikin oleh Allah hidup padam, Masya Allah. Jadi hadirin sekalian, perhatikan saja apa yang dibutuhkan oleh manusia yang begitu banyak, dibikin Allah melimpah dan mudah. Seperti air, kita dapatkan mudah. Dan dibikin oleh Allah juga nggak enak. Minum 1 botol pun antum nggak ada masalah. Coba antum minum sirup 1 botol, itu enak, lembut. Subhanallah. Lihat Pak, emas sama intan, karena dibutuhkan manusia, menjadi kebutuhan darurat. Walaupun sama-sama mahal, tapi lebih mudah kita dapatkan emas daripada intan. Perhatikan aja Pak, sekarang babi tidak dihalalkan oleh Allah, ayam, kambing, sapi dihalalkan. Walaupun babi itu sekali lahir bisa 13, sapi cuma 1 setahun, tapi di sekitar kita dibikin oleh Allah apa? Mudah cari sapi daripada babi. Kalau kita membuat teori perkembangbiakan Pak, Mas, sama-sama diciptakan bareng 1 hari, sapi sama babi, sapi 1, babi 5, 10, harusnya lebih banyak kan babi daripada sapi. Alhamdulillah. Kalau Bapak itu Masya Allah, ayam itu disembelih 1 hari berapa banyak, kambing berapa, sapi berapa. Sementara kalau kita lihat babi itu nggak banyak, tapi subhanallah, alhamdulillah. Dengan demikian, As'alullahal Karim, ini adalah karimnya Allah, ya, yang menjamin kita dunia akhirat. Maaf Pak, orang zaman sekarang ini lebih parah syiriknya daripada zaman dahulu Rasulullah hidup. Kalau zaman Rasul, mereka itu syirik dalam keadaan senang, susah mendekatkan diri kepada Allah. Dalilnya, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Ketika mereka naik kapal dihempas badai, maka mengikhlaskan berdoa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Saat diselamatkan kembali ke laut, ke daratan, dia kembali syirik. Sekarang Pak, maaf, senang susah nyirik. Orang tergantung sama ake, ya. Kalau seperti saya ini bukan ake Pak, ini sunnah. Kalau Bapak niru saya nggak apa-apa, niru Rasul, ya. Laki-laki itu dianjurkan sempurnanya pertama punya jenggot lengkap. Jenggot itu menimbulkan maskulinnya laki-laki. Makanya ketika perempuan dibutuhkan feminin, tidak dikasih jenggot sama Allah, karena feminin. Makanya sekarang tentara Amerika, Israel banyak yang melihara jenggot. Nah anehnya di sini kalau ada tentara jenggotnya diplototin sama komandannya. Keliru. Kalau Bapak nggak percaya, ikut aja umroh Aqsa. Di jalan-jalan itu tentara-tentara itu, wah jenggotnya Masya Allah Pak, ngalahin saya. Kenapa? Hanya untuk pertama gaya-gayaan, mode. Ketiganya untuk menumbuhkan kelenjar maskulin, yaitu keberanian. Plus untuk sebagai daya saring.
ultraviolet supaya tidak mengganggu tenggorokan sehingga memicu kanker tenggorokan. Masya Allah. Terus kemudian, nah tadi ya, kelengkapan di antara sekian kelengkapan laki-laki yang saya sampaikan, lengkap jadi, insya Allah. Nah itu dandanannya laki-laki beda dengan dandanan perempuan. Insya Allah seperti itu kita jadi sempurna. Nah kita lanjutkan kembali hadirin sekalian tentang masalah Allah menjamin kita, jangan takut. Allah pelindung kita. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumat. Coba akik dijadikan sebagai katanya naik pangkat. Subhanallah Pak, akik ini kalau diletakkan di meja, seumur-umur sepanjang saya punya akik nggak pernah bisa jalan kok. Itu kok bisa naikin pangkat? Coba letakin di belakang bapak, bisa dorong nggak? Nggak bisa. Ada yang ketergantungan sama sabuk, ada yang tergantungan, bahkan baju Ontokusumo itu Pak dijual sampai 45 juta. Mana Allah kita? Mana sekarang Allahu waliyu, pelindung kita, penyelamat kita, pendekat kita? Ini yang terjadi sekarang. Bahkan kita temukan sampai di antara mereka sekarang Pak lebih yakin, percaya, mantep kalau dinasihatin dukun daripada ustaz. Contoh, dikasih wejangan ustaz sambil lalu, ulama sambil lalu, dikasih wejangan dukun ditaati sampai tertib. Contoh, ada orang yang datang ke dukun karena mobilnya hilang atau motornya hilang, disuruh apa? Atau anaknya hilang, atau istrinya hilang. Kalau istri hilang itu berarti nggak beres, jadi dibawa orang. Kalau anak hilang mungkin nyasar mainnya. Apa yang terjadi Pak? Disuruh untuk beli sepeda beko, disuruh jagang setiap pagi, diputar 17 kali ke belakang sambil batin, ya Allah balikin suami saya, balikin istri saya, balikin mobil saya. Dan dukun itu selalu tampil mentereng, Mas, tenang Mas, mobil kamu masih ada. Ya iya ada lah Pak, di tangan maling. Itu dengan bahasa-bahasa implisit, sebetulnya itu bohong. Makanya kata Rasulullah SAW, jin-jin setan itu nyuri kabar langit, diinformasikan kepada dukun. Kalau seandainya yang benar, dioplos dengan 100 kedustaan. Dengan demikian mari kita kembalikan mana Allah kita Pak. Kerja kita tawakal sama Allah, terus kita kerahkan ikhtiar, manajemen kita perbaiki. Kalau memang toko, bagaimana supaya laris barangnya, jangan sampai expired, pelayanannya bagus, cari tempat strategis. Jangan sekarang main cari itu. Maaf, orang pengen laris bakso mie ayam Pak, nyolekin kotorannya Kiai Slamet Kebudi, masukin udah. Ya antum kan nggak tahu kan, yang penting asin, sedap, gurih, panas. Antum tahu kalau dikasih itu. Bahkan ada katok dalam. Katok dalam itu paling bagus dari dukun. Biasanya di dalam katok dalam itu dicampur beberapa yang dilinting, dimasukin ke loyang. Itu. Ada yang BH bahkan untuk supaya laris, maaf, katok dalam itu setiap masak warung-warung itu ada yang dikasih jimat, centongnya aja itu beli sampai 5 juta. Kemudian katok dalamnya dibuat untuk ngangetin ketika sayurnya itu Pak digini. Ya, terus kemudian dimasukin celup diangkat, cakolin lagi. Itu pelaris. Loh Pak, sekarang Pak, maaf, orang nggak ada iman Pak. Jangan, itu kan yang mistis. Sekarang berapa banyak Pak orang yang jualan bakso dicampurin kadang-kadang formalin, dicampur. Itu yang kelihatan. Yang nggak kelihatan juga lebih kotor lagi. Kan itu kalau dipandang juga nggak kelihatan. Ya bagi orang jualan, yang penting kan laku, bukan saya yang makan. Dengan demikian hadirin sekalian, ayyatawallaka fid dunya wal akhirah wa yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Ini Masya Allah. Hidup ini hendaknya kita itu menjadi berkah untuk diri kita dan orang lain di mana saja kita berada. Berkah itu apa sih?
tambahnya kebaikan di dalam hidup kita. Contoh saja sekarang kita memberkahi keluarga kita, Masya Allah, istri semakin hari keagamaannya semakin bagus, sholatnya semakin tertib, anak juga begitu, semakin soleh, hafal Al-Quran. Intinya hendaknya kita itu di mana saja menjadi orang baik, menjadi orang manfaat untuk diri dan yang lainnya. Makanya Rasulullah mengatakan khairukum anfa'ukum linnas. Pak, masa sih kita kalah sama pohon mangga yang di depan rumah kita? Gak bisa kemana-mana, gak punya kantor, gak kerja, tapi tiap tahun ngasih manfaat buahnya untuk kita. Lah, kita punya otak, punya kemampuan, punya kepemilikan, dan diberikan oleh Allah banyak karunia. Kenapa kita hadir di sekitar kita banyak nyusahin orang? Maaf, kita itu kalau nggak ngusilin orang kadang nggak puas. Kepuasan dan kebahagiaan sebagian orang itu kalau sudah orang lain itu celaka, atau ulahnya itu BMG, bikin manusia galau. Jangan. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang paling bermanfaat untuk diri kita, yang paling dekat istri kita, anak kita, terus kemudian tetangga kita, keluarga kita. Ini namanya wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Berkah itu artinya tambah kebaikannya. Ya, setiap tambah umur, alhamdulillah semakin istiqomah. Semakin kita tambah umur, semakin dekat kepada Allah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, tanda kebahagiaan itu ada 5. 1, semakin tambah ilmu, semakin tambah amal baiknya. Kedua, semakin tambah amalnya, semakin tambah berkurang rasa rakusnya terhadap dunia. Yang ketiga, semakin tambah harta, semakin dekat dengan orang-orang miskin. Kadang orang kaya itu kalau dekat sama orang miskin takut ketularan miskinnya. Jangan. Kemudian yang keempat, semakin tinggi jabatannya semakin dekat dengan rakyat. Nah, yang terakhir, semakin tambah umur, semakin dia itu mendekatkan diri kepada Allah, tambah berkualitas. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menyarankan kita kalau sudah umur 40 dalam surat Al-Ahqaf, kita dianjurkan berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kenapa, Pak? Karena orang kalau umur 40 lebih belum memotivasi dirinya seperti yang ada di dalam doa tersebut, maka kesana lebih jelek. Rabbi auzi'ni, ya Allah berikanlah kesempatan supaya aku bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang telah Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku. Kan gitu. Dan saya beramal yang Kau ridhoi. Wa aslih li bi dzurriyyati, perbaikilah anak cucuku ya Allah. Kemudian apa? Wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu, saya taubat. Wa inni minal muslimin. Maka kalau sekarang umur 40 belum menyadari, belum taubat, belum memperbaiki, wassalam, maaf, ini lebih susah. Kayaknya contoh aja, ada orang umur 40 masih kerjaannya belum jelas ke akhiratnya, gak karuan, kadang libur kemana, mancing kadang, ya. Padahal mancing itu hobi orang konslet, Pak. Kenapa saya katakan konslet? Karena libur Jakarta sesibuk ini, libur seminggu sekali, jarang ketemu anak, ketemu istri. Ditawari ketemu anak apa ikan, istri apa ikan, ternyata dipilih ikan. Kan konslet. Apalagi Bapak kalau datang ke Toyota, contoh aja, Toyota itu kalau bikin mobil Innova, Pak, itu per 2 menit keluar sekali. Coba orang Jepang mancing di Indonesia 2 menit dapat Innova, Pak. Kita 5 jam dapat gabus telur. Itu aku nggak karuan. Dibawa pulang tengkar sama istri karena dimasak repot, dibuang juga ngeseli kan gitu. Akhirnya Bang, nggak beda.
bunuh umur, kecuali umur bapak selevel-level Nabi Nuh nggak apa-apa. Nabi Nuh 950 tahun aja pak, nggak pernah mancing pak. Mana? Nggak pernah mancing. Itu. Kalau Nabi Nuh mau kan, umur saya itu cadangannya banyak. 900 itu pun umur dakwah dok, belum umur sebelum dia jadi nabi. Ribuan, lebih 1000, nggak pernah. Imam Syafi'i aja yang sudah hafal 30 juz, hafal ratusan ribu hadis, nggak pernah mancing. Loh kita kayaknya Masya Allah banyak cadangannya kayak padahal ibadah kita Masya Allah, ya Allah, apa benar dengan sholat saya ini saya bisa pertaruhkan di hadapan Allah? Apa benar saya membiarkan keluarga saya, istri saya, anak saya begini terus? Mana pendidikan, mana kedekatan, mana komunikasi? Sehingga dari sekalian kita itu sering bunuh diri. Bunuh diri itu bukan hanya ngelenyapin nyawa, ngelenyapin karir, ngelenyapin umur, ngelenyapin macam-macam kebaikan yang harus kita raih, ternyata kita buang. Itu bunuh diri. Ya, berapa banyak pak orang yang sudah mati tapi tetap hidup? Kenapa? Prestasi hidupnya bagus, yang ditinggalkan bagus. Tapi berapa banyak orang yang hidup tetapi kenyataannya sudah mati karena nggak diingat orang sama sekali. Karena apa? Prestasi hidupnya jatuh. Oleh karena itu hendaknya kita di mana saja menjadi berkah. Wa ayyaj'alaka mimman idza utiya syakar. Masya Allah. Ini penting. Dan hendaknya engkau dijadikan oleh Allah kalau diberi nikmat syukur. Wa idza ubtuliya sabar, ketika diuji sabar. Wa idza adnaba istighfar, ketika berbuat dosa istighfar. Inilah kunci kebahagiaan. Apa itu pak? Kalau enak syukur, susah sabar, dosa istighfar. Kunci. Dan dalam kehidupan ini tidak lepas dari itu. Kondisi kita kan kondisi kadang enak syukur, nggak enak sabar, berdosa istighfar. Insya Allah inilah kunci daripada kita itu menjadi hamba Allah, beragama dengan baik. Kalau kita sekarang kenikmatan yang diberikan oleh Allah, yang kadang itu ujian, kita tidak hadapi dengan syukur. Syukur itu ada 3. Syukur lisan, mengucapkan alhamdulillah. Ini pak maaf banyak orang yang bisa dapat nomor togel aja alhamdulillah. Alhamdulillah mas tembus. Loh gimana? Apa pak maksudnya? Nomor yang saya tembak cocok. Ya nanti pak jangan lupa malam Jumat yasinan. Untuk apa pak? Ya syukuran. Alhamdulillah lumayan 45 juta. Nomor togel syukuran. Alhamdulillah. Yang agak lebih sulit apa? Mengakui di dalam hati bahwa nikmat itu datang bukan karena kehebatan kita, kecerdasan kita, profesi kita yang begitu melejit, tidak, karena Allah. Jangan sampai kayak Qarun pak. Dia merasa hebat karena ilmunya, sehingga wa ma utitu illa min ilmin indi, saya tidak diberikan kekayaan ini kecuali dari ilmu yang saya miliki, tidak. Bahkan saya kaya bukan karena lulusan saya UI atau universitas tertentu. Buktinya beberapa banyak yang lulusan dari kampus bapak, sekolah bapak, nggak jadi orang dalam tanda kutip, ya. Masih gelandangan sampai hari ini. Berarti bukan sekolahan. Atau bukan karena kecerdasan. Berapa banyak orang yang pinter tapi nggak punya kerjaan, bahkan menjadi orang gelandangan. Berarti bukan masalah ilmu. Atau karena suku saya hebat. Enggak. Berapa banyak di daerah bapak, suku bapak juga gelandangan. Artinya Anda dibikin oleh Allah sekarang ini adalah semata-mata karunia. Itu antum akui, dan pengakuan itu akan membuahkan la in syakartum la azidannakum, tambah pak. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apa? Adab syadid itu nikmat itu sirna lenyap. Berapa banyak nikmat itu lenyap karena kufur dan kembali karena syukur. Makanya di sini kalau dapat nikmat syukur, kalau diuji sabar. Nah
Syukur yang ketiga adalah syukur tindakan, artinya mengalokasikan nikmat itu pada tempatnya. Contoh, saya punya kaki untuk ke masjid, saya punya tangan untuk nolong orang, saya punya harta untuk infak, zakat, sedekah, saya punya profesi yang bisa saya gunakan untuk membantu orang, saya gunakan. Masya Allah, ini bagus. Nah begitu juga hadirin sekalian, sabar. Sabar itu ada 3. Sabar menjalankan perintah Allah, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah, sabar di dalam menghadapi takdir Allah. Contoh, maaf Pak, kalau kita menjalankan perintah, kesabarannya tidak terlalu berat, sholat. Tapi kalau sudah meninggalkan larangan Allah, contoh kecil saja, kita mulai sekarang disuruh untuk ninggalin kebiasaan-kebiasaan. Wah, itu protes. Kebiasaan-kebiasaan buruk. Ya, kenapa banyak orang yang susah untuk meninggalkan kebiasaan buruk? Bukan karena nikmatnya kebiasaan tersebut, tetapi sakitnya lepas dari kebiasaan itu. Contoh Pak, kata Imam Al-Jauzi, penzina itu kehilangan berpuluh-puluh kali lipat kenikmatan seks, tapi dia tidak bisa meninggalkan perzinaan itu karena sakitnya lepas dari kebiasaan itu. Peminum khamr juga begitu, hanya menjalani rutinitas. Contoh aja, maaf, ini yang tersindir jangan sakit hati di sini, boleh nanti di luar aja, nggak ada saya. Rokok, ketika kita merokok nikmatnya setiga kali habis itu menjalani rutinitas, yang penting habis, nggak ada nikmatnya. Begitu juga kebiasaan dan semakin barang itu nikmat mendatangkan kecelakaan. Contoh aja makanan Pak, kacang yang sekarang rasanya kurang di dalam tubuh rada aman, tapi kacang manis, Masya Allah, antum segenggam aja langsung, waduh kok kemeretak. Apa? Asam urat turun dari perut ke kaki. Mulai. Begitu juga pemicu banyak kanker apa? Makan enak. Mana aja itu kalau nikmat itu berlebihan pasti akan menghancurkan. Itu. Makanya kita itu disuruh untuk sederhana, tidak terlalu ini, tidak terlalu gesit, sederhana. Kesederhana itu apa? Dulukan pola daripada gaya, pentingkan kebutuhan daripada keinginan, insya Allah. Nah, selanjutnya adalah istighfar. Kalau kita dosa, jangan usah sedih, jangan putus asa. Kalau enak hadapin dengan syukur, kalau sekarang gak enak sabar, dosa istighfar sudah. Jangan sekarang, loh gimana ya saya dosa? Kuncinya apa? Solusinya istighfar, tobat. Ada orang yang kadang-kadang dibikin direcokin oleh syaitan sehingga apa? Udah saya kayaknya berkali-kali tobat, kayaknya Allah nggak senang sama saya, terlalu banyak dosa saya. Udahlah sekalian, syaitan itu. Kemarin sudah bertobat, dosa juga terulang lagi. Itu semuanya adalah syaitan. Bahkan ada suatu prinsip Pak, daripada bapak mati membawa dosa nggak taubat, mendingan mana mati dosa taubat. Otomatis mati dosa bertaubat. Walaupun dosa ini kemarin kita telah lakukan, kita ulangi lagi, itu taubat lebih baik daripada mati nggak taubat. Bahkan Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad, wahai hambaku yang mengotori dirinya dengan perbuatan dosa maksiat, jangan putus asa. Dan innallaha yaghfirud dzunuba jami'a, Allah mengampuni semua dosa, termasuk kufur, syirik, zina, mencuri, semuanya. Cuma kalau ada kaitannya dengan kesalahan manusia, harus kita kembalikan. Ya uang, kehormatan, kita minta maaf. Saya kira ini fa inna haula'i thalathah unwanus sa'adah. Dengan demikian muqaddimah ini memberikan suatu masukan kepada kita hadirin sekalian bahwa kita punya Allah. Allah pelindung kita dunia akhirat. Dengan kita dekat dengan Allah, bersama Allah dan kembali kepada Allah, kita akan menjadi di mana saja berkah hidup kita. Dan yang tidak kalah pentingnya, di dalam kehidupan ini jadilah orang bila mendapatkan nikmat bersyukur.
bila mendapatkan ujian bersabar, dan bila melakukan dosa istighfar. Itu puncak daripada kebahagiaan seseorang. Tapi ada 5 menit, silahkan Bapak Ibu sekalian mungkin bertanya. Fadhal. Yang lainnya mungkin kalau sudah ada kerjaan, fadhal. Yang masih ada waktu, silahkan bertanya. Ya Pak. Ya. Mohon maaf, yang tadi mengenai kalau kita bersyukur, kemudian yang kedua bersabar dan itu tidak Al-Quran atau hadis Ustaz? Ini pernyataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shaib, ambil dari Saripati, otomatis hadis Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan di dalam hadis Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair. Saya heran terhadap urusan orang mukmin, seluruh urusannya baik, tidak ada yang buruk. In asabahu sarra syakara fakana khairan lahu. Jika mendapatkan nikmat syukur, maka itu baik buatnya. Wa in asabahu dharra, kalau tertimpa musibah, sabar fakana khairan lahu. Dari sini diperas. Adapun di dalam masalah dosa, otomatis Rasulullah mengatakan, ini jadi dalilnya, wa innahu la yughanul qalbi wa inni astaghfirullah ta'ala fil yaumi mi'ata marratin. Sungguh kadang hatiku gundah, kemudian saya beristighfar kepada Allah 100 kali. Dengan demikian, siapa yang ingin bahagia, hati pikirannya terang, maka tadi konsepnya 3. Kalau mendapatkan nikmat, syukur. Mendapatkan musibah, sabar. Berbuat dosa, istighfar. Kesimpulan dari hadis itu dikeluarkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Al-Wabilus Shaib. Kunci kebahagiaan, enak, syukur, nikmat, musibah, sabar, dosa, istighfar. Ada lagi Pak? Silakan. Tenang. Sebelah sini. Ada lagi? Ya, silakan Pak. Mengenai penafsiran Allah itu berada di aras, berarti Allah itu tergantung sama tempat berarti. Hadirin sekalian, apakah semua yang di atas tergantung sama bawah? Enggak. Contoh, lampu di atas lantai, butuh lantai enggak? Lampu ini kan di atas lantai, enggak kan? Jadi hadirin sekalian, kalau ada suatu logika otomatik yang atas butuh bawah, ini logika manusia, logika makhluk. Itu pun ada di dalam makhluk ini, atas tidak otomatis butuh bawah. Contoh, langit di atas bumi, apa Bu? Langit butuh bumi? Enggak, ada bumi pun tetap ada langit. Oleh karena itu hadirin sekalian, dalam pemahaman ini ahli sunnah menetapkan Allah bersemayam di atas aras dan ba'inun min khalqihi, tidak butuh terhadap makhluknya, dan dia meliput mengetahui makhluknya di mana saja makhluk itu berada. Dengan demikian, untuk menghimpun 2 ayat, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, dengan Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia berada di mana saja kamu berada. Dikumpulkan begini Pak, zat Allah semayam di atas aras, pengetahuan, pengliputan, pendengaran serta penglihatan Allah itu berada di mana saja kalian berada. Allah tahu kamu, Allah melihat kamu, Allah mendengar kamu di mana saja kamu berada. Itu dalilnya di dalam surat Al-Mujadalah. Allah berfirman, qad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah telah mendengar keluhan wanita yang dizihar oleh suaminya yang ngadu ke Rasulullah. Coba bayangkan. Nah, kalau kita kadang-kadang memahami sifat Allah itu kita samakan dengan pemahaman manusia, inilah celakanya. Contoh, ketika Allah disebutkan punya wajah, punya kaki, Allah turun, otomatis pemahaman kita langsung tertuju kepada kaki manusia. Nah inilah sumber daripada penyimpangan. Pak, maaf,
Antar kaki makhluk aja beda. Gajah punya kaki, manusia punya kaki. Sama nggak kakinya gajah sama kakinya manusia? Dalam hakikatnya tidak. Manusia melihat, anjing juga melihat, singa juga melihat, macan melihat. Apakah penglihatannya macan dengan manusia sama? Kalau penglihatan antar makhluk saja beda, apalagi khalik dengan makhluk. Nah, ini pemahaman yang sahih dalam memahami asma wa sifat. Dengan demikian tidak ada pertentangan dan tidak ada suatu keanehan bahwa kalau kita mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas aras, di atas atap butuh bawah, enggak. Dalam masalah makhluk saja, maaf, atas tidak otomatis butuh bawah, apalagi Khalik yang memiliki sifat wa ghaniyun 'anil alamin, tidak butuh alam semesta. Ini tentang masalah memahami nama dan sifat Allah. Terakhir, mungkin ada yang lagi? Belakang? Ya, silakan. Terakhir, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengidentifikasi bahwa sesuatu kejadian itu adalah azab bagi kita atau ujian bagi kita? Baik, segala bentuk yang tidak enak itu ujian buat orang mukmin, azab buat orang kafir. Makanya hadirin sekalian, di sini bukan bobot bencananya, tetapi bobot yang menerima bencana. Jangankan banjir bandang, kena air, kena duri saja bagi orang kafir itu apa? Bencana. Karena apa? Semua perkara yang tidak enak, yang akhirnya melahirkan pahala surga bagi seorang mukmin itu adalah musibah. Tapi kalau nggak melahirkan kebaikan surga, itu bencana. Dengan demikian, kita tidak memandang bentuknya bencana itu, tetapi yang kena itu siapa. Sehingga Rasulullah satu saja mengatakan, mautul fuj'ati rahatun lil mu'min wa 'adzabun lil kafir. Mati mendadak itu rahmat buat orang mukmin, adzab buat orang kafir. Kenapa? Karena dengan kematian mendadak, dia kesempatan untuk tobat gak ada, kembali kepada Allah gak ada. Beda orang mukmin, sudah nikmat, kembali kepada Allah, mendapat surga, tidak melalui sakarat. Sekarat, nikmat. Itu kita di dalam memahami antara bedanya musibah dengan azab. Kalau dalam bahasanya ujian, cobaan sama bencana. Bahasa Indonesianya, bahasa Arabnya musibah wal adab. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan tidaklah musibah, bencana menimpa seorang mukmin, baik itu capek, pegel, linu, sampai duri menancap ke kaki, illa ja'alallahu kafaratan lahu, kecuali Allah jadikan sebagai penebus dosanya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Masih muqaddimah di buku ini, dan kita berjumpa kembali di kesempatan lain. Berarti masuk ke kaidah yang pertama, belum masuk, masih muqaddimah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kehidupan keagamaan kita, dan juga hubungan kita dengan Allah semakin mesra, semakin dekat, dan tidak kalah pentingnya semakin tambah umur, tambah berkualitas keagamaan kita, bukan semakin melorot, bukan semakin rendah, dengan cara melakukan hal-hal di atas tadi. Demikian, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.